Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham-saham bagus dan kita akan menunjukkan dan membahas ya cara beli saham memakai indikator fundamental yaitu PE ratio agar kita bisa yakin beli di harga yang termurah. Nah, kita akan bahas juga terkait IHSG dan juga arah market untuk kedepannya ya, terutama untuk hari Senin tanggal 27 Mei karena di 2 hari selanjutnya kita akan libur guys ya karena tanggal merah yaitu di hari Kamis dan juga Jumat. Nah, Warren Buffett pernah bilang ya, be greedy when other are fearful and be fearful when other are greedy. Jadilah kita tamak ketika orang lain takut beli di harga bawah dan sebaliknya. Jadilah kita takut ya guys ya ketika melihat orang lain FOMO, mereka rakus beli di harga atas, itu sebenarnya kita harus takut. Kenapa kita harus takut? Ya, tidak masuk akal lah kita membeli sebuah barang itu di harga yang lebih tinggi, apalagi ini aset investasi gitu guys ya. Seharusnya kita juga bisa ya dalam memvaluasi sebuah saham. Oke guys, kita akan bahas dulu IHSG guys ya. IHSG hari ini ada kenaikan 0,51% ya. Hari ini hari Rabu tanggal 22 Mei 2024. Nah, sebelum lanjut disclaimer on guys. Video ini bukan ajakan jual beli saham dan keputusan investasi, tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal Indonesia. Kita akan update ya berita terkait ekonomi juga dan apakah ada potensi IHSG bisa naik lagi ya, meskipun kemarin ekonomi juga sebenarnya sedang sedikit menurun. Yang pertama ya dari The Fed ya, di mana adanya sinyal dovish terbaru dari Fed dan rupiah ini ternyata juga punya peluang bangkit lagi guys ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di Amerika Serikat ya, dengan sedikit naiknya selera berinvestasi di pasar global, sebagian juga terungkit oleh sinyal terbaru dari pejabat Federal Reserve yang dovish. Dovish itu dia perumpamaannya itu adalah dove atau burung merpati yang turun gitu guys ya. Gubernur The Fed, Christopher Waller, menyatakan terus melemahnya data-data penting seperti inflasi dan pasar tenaga kerja dalam 3-5 bulan ke depan akan dapat memberi ruang bagi The Fed untuk mempertimbangkan penurunan bunga acuan pada akhir tahun. Nah, ini info yang sangat penting ya. Jika memang The Fed ini ada peluang dovish ya guys ya, dan bisa memangkas suku bunganya dalam waktu dekat, nah ini berarti saatnya kita berburu saham-saham murah sebenarnya. Ya, kita berburu saham-saham yang sedang turun, yang ibaratnya dia sudah oversold atau jenuh jual gitu ya. Itu sangat penting guys, kita beli ya ketika orang lain itu belum melihat adanya potensi kenaikan. Ya, kita beli saham-saham bagus ya, kita analisa secara fundamental. Ketika saham fundamental itu dia sedang berada di fase bawah ya, berada di harga yang cukup murah, yang bisa kita lihat dari PE ratio-nya, nah maka itulah tugas kita sebenarnya guys ya, untuk melihat peluang ya dan membeli sahamnya sebelum harga sahamnya naik. Karena kalau misalkan sudah breakout dari resisten, pastinya banyak sekali yang akan masuk dan FOMO, dan tentu saja kita kehilangan beberapa persen dari keuntungan capital gain seperti itu. Lalu ada informasi juga terkait inflasi Amerika Serikat yang memang melambat guys ya pada bulan Mei ini, dan peluang bunga acuan turun ini semakin besar ya, dan ini yang kita harapkan sebenarnya. Ini sempat kita bahas kemarin guys ya, dan penyebab kenapa IHSG-nya turun, market sahamnya tertekan gitu ya, sempat kita bahas kemarin. Jadi teman-teman silahkan dicek ya video kita sebelumnya. Lalu terkait Big Banks juga sebenarnya sudah kita bahas juga gitu guys ya. Di 2 hari sebelumnya saya ingat saya sempat bahas ke teman-teman, di 2 hari mendatang akan terjadi diskon gitu ya, dan ini adalah kesempatan untuk kita beli ya, cicil beli di harga yang sudah terdiskon atau terkoreksi. Nah, kita akan menggunakan contoh ya, di sini adalah saham-saham for big banks ya, teman-teman bisa pilih terserah ya mau yang mana. Kembali lagi disclaimer on ya, sesuaikan dengan budget dan juga sesuaikan dengan seleranya teman-teman ya. Kalau saya pribadi sih melihat penurunan yang lebih dalam itu yang mana gitu ya. Kalau saya pribadi akan seperti itu. Saham big banks ini mana nih yang turunnya paling dalam? Ya mungkin ada BRI, BNI ya. BNI juga sedang turun ya. Kemarin juga turunnya cukup dalam. Lalu BMRI ini turun ya, tapi hari ini malah menguat sebenarnya 0,41%. Nah, kita akan bahas di sini ya. Yang pertama adalah BBCA. BBCA naik ya 0,53% ya. Hari ini chartnya seperti ini. Dia sempat naik ke 9.575, namun kembali melemah ya dan closing di 9425 gitu ya. 9425 hari ini kenaikannya 0,53%. Nah, teman-teman lihat ya, karena memang kita belum bisa buka ini ya, belum bisa buka broker summary, jadi saya lihat menggunakan RTI bisnis aja nih. Untuk BBCA hari ini ternyata sellernya cukup kuat gitu guys ya, seller cukup kuat, jadi ada indikasi bahwa asingnya masih net sell. Teman-teman bisa cek aja gitu guys ya di
broker summary-nya. Tapi kalau misalkan asingnya sudah mulai net buy lagi ya sebenarnya menjadi sentimen yang cukup baik ya. Tapi hari ini overall sellernya ini atau hajar kirinya ini masih cukup tinggi di saham BBCA. Lalu kita ke Bank Mandiri guys. Untuk BMRI hari ini juga naik ya 0,41%. Hari ini cukup berfluktuasi namun sempat naik. Yang mengindikasikan di sini sebenarnya sempat ada buyer yang menaikkan harga saham gitu guys ya ke 6150. Ya meskipun tetap ya closingnya di 6050-an. Untuk Bank Mandiri hari ini nah teman-teman lihat ya tadi ya di sekitar jam 11.12 ya ini ada buyer yang cukup kuat ya untuk menaikkan harga saham. Ini juga terlihat ya di sini ya sekitar pukul 11.12 harga sahamnya sempat naik. Yang berarti tadi seperti yang saya bilang ya, bayarnya cukup kuat di jam tersebut ya, namun tetap kalah oleh seller ya di jam selanjutnya. Jadi sellernya di sini kuat ya di Bank Mandiri. Oke guys, kita ke BBNI. BBNI juga hari ini berfluktuasi ya, open di 4770, closing di 4760, berarti masih ada koreksi 0,21%. Hari ini BBNI itu sempat naik ya ke 4800. Ya ini juga fluktuasinya cukup menarik guys ya. Nah, ketika daily seperti ini, sebenarnya saya lebih sering ya ngantri daripada saya hajar kanan, gitu ya. Kenapa ya? Karena biasanya sih akan dapat gitu ya, karena ini kan dia masih ada apa ya tekanan ya dari penjual. Nah teman-teman mungkin bisa dapat di 4720, 4730 untuk harga termurah pada hari ini. Jadi jangan biasakan ya teman-teman beli ketika harganya naik, meskipun itu di daily chart gitu guys ya. Apalagi di weekly chart ya, ketika harga sahamnya sudah naik, sudah all time high, ya teman-teman hindari untuk beli di atas seperti itu. Untuk BBNI hari ini juga ya sama ya, bayarnya sempat menguat di pukul 11 dan 12 siang. Namun ya untuk BBNI hari ini tetap ya sellernya cukup kuat gitu guys ya, sellernya cukup kuat. Nah kita ke BBRI guys. Untuk Bank BRI hari ini sempat naik ya ke 4770. Nah saya pun sebenarnya menghindari untuk beli di 4770 ini. Kenapa ya? Karena saya ingin harga yang terdiskon tentunya gitu guys ya. Paling wajar itu ya sekitar dekat dengan 4600-an ya. Sorry, 4700-an atau di bawah 4700 kalau misal teman-teman dapat ya di 4650 atau 4670 80 ini sebenarnya masih oke. Teman-teman beli di 4700 juga masih oke ya kalau misalkan di akhir sesi nggak dapat barang ya. Beli di 4710 juga masih oke. Tapi kalau misal ambilnya di 4770, nah berarti teman-teman kurang bagus nih ya penempatan untuk belinya ya. Karena kan hari ini juga sebenarnya ada diskon ke 4710 seperti itu. Nah, untuk BRI, nah kita melihat guys ya dari awal sesi ternyata BRI ini bayarnya cukup kuat guys. Bahkan sampai akhir sesi ya, sampai akhir sesi bayarnya ini cukup strong lah untuk di saham BBRI. Yang menandakan ya di sini buyer sebenarnya lebih tertarik ya mengakumulasi saham BBRI ketimbang 3 big banks lainnya seperti BNI, BMRI dan juga BBCA. Oke guys, kita akan mulai guys ya di sini menganalisa ya secara indikator PE ratio. Nah, yang pertama kita bahas BBRI ya. Untuk BBRI close di 4720 hari ini ya. BBRI. Nah, kalau misalkan kita lihat ya guys ya dari mean PE ratio standard deviation di 1 tahun terakhir, per terakhirnya itu atau per rata-ratanya di 1 tahun terakhir itu di 14 kali guys. Ya, sedangkan PE ratio saat ini yaitu adalah di yang berwarna biru ya, berarti PE ratio saat ini adalah 11,26 kali, yang menandakan bahwa BBRI ini sudah sangat murah guys ya di harga 4720 gitu ya. Harga terendahnya ini di 4600-an ya, 4680-an. Nah, berarti di bawah 4700 ya. 4700-an ini sebenarnya masih murah ya. Di bawah 4800 pun masih murah. Hanya saja kalau daily chart kita memang cari diskonannya gitu guys ya di satu hari itu. Tapi teman-teman ya beli di bawah 4800 pun sebenarnya masih oke, tapi ya semoga saja teman-teman dapat di harga murah ya. Nah, yang tidak masuk akal adalah ketika teman-teman tidak memperhatikan dari sisi pairnya dan ketika harga sahamnya sudah naik melebihi PE ratio rata-rata di 1 tahun terakhir ya, misalkan di harga 6100 atau sampai di 6500-an, sorry 6400 guys ya all time high-nya. Nah, ini berarti teman-teman harus mengevaluasi kembali cara teman-teman entry. Apakah teman-teman beli di 6000-an ini karena FOMO, karena ikut-ikutan, atau karena melihat orang lain FOMO. Nah, itu kan sesuatu hal yang sebenarnya bisa kita rubah gitu guys ya. Metode yang seharusnya tidak kita lakukan di saham itu malah kita lakukan gitu ya. Seperti yang tadi Warren Buffett bilang, tidak seharusnya kita
FOMO ketika orang lain greedy ya, dan orang lain juga FOMO di atas. Jadi hati-hati guys ya dalam investasi saham. Yang kita investkan itu uang ya, bukan daun gitu guys. Jadi setidaknya ya teman-teman tahulah cara ini. Ini saya menggunakan Stockbit Sekuritas, teman-teman juga bisa gunakan ya, dan silahkan pelajari ya caranya ya. Nanti mungkin kita akan tutorialkan ke teman-teman cara untuk menentukan ya harga beli ketika atau menggunakan indikator fundamental yaitu PE ratio ya guys ya. Nah, jadi untuk BBRI ini bagusnya sih beli ya di bawah 6.100 ya kalau misalnya sesuai dengan min PE ratio-nya ya dalam 1 tahun terakhir. Tapi karena memang harga sahamnya sudah terdiskon, jadi tadi kita lihat ya BBRI ini paling menarik sebenarnya untuk diakumulasi karena hari ini juga bayarnya cukup kuat ya di BBRI dengan kenaikan 0,85%. Nah, kalau misalkan kita lihat dari chartnya ya guys ya, daily chartnya ya di sini satu candle itu 1 hari. Jadi untuk BBRI sebenarnya juga masih cukup terdiskon di 4720. Apakah nanti hari Senin akan naik atau tidak? Kita akan coba lihat saja gitu guys ya. Tapi kalau misalkan memang ada sinyal dovish dari The Fed ya, kemungkinan BBRI juga bisa naik lagi nih. Dan ini ya patternnya menjadi double bottom seperti itu guys ya. Jadi jika Senin ada akumulasi yang cukup tinggi ya dari buyer, maka BBRI ini bisa naik lagi, dan yang sudah terjadi di chart ya beberapa pekan ini akan menjadi double bottom, dan itu adalah sinyal dari kenaikan atau bullish reversal di BBRI gitu guys ya. Kak, saya belum akumulasi nih karena belum gajian atau apapun lah ya, ketinggalan lah. Nah, jadi kalau misal teman-teman ketinggalan, sebenarnya di 2 hari sebelumnya ya ketika harga turun 2%-an untuk BBRI, saya sudah bikin video ke teman-teman, kita tunggu diskonnya di 2 hari terakhir. Dan benar guys ya, di 2 hari ini BBRI lanjut terdiskon, dan alhamdulillah saya sempat beli di harga 4710-an. Nah, jadi untuk BBRI teman-teman bisa coba spekulatif buy di bawah 4750 ya, di bawah 4750 atau di bawah 4800 masih menjadi angka yang sebenarnya cukup murah juga untuk BBRI. Tapi ya semakin murah semakin bagus. Jadi teman-teman harus punya target nih. Kita buy on weakness-nya di mana? Kita mulai cicil belinya di mana? Oh, saya mulai cicil beli di 4750. Semakin turun saya semakin beli, semakin turun saya semakin beli gitu ya. Nah, jangan sampai ini terbalik, jangan sampai teman-teman belinya di atas gitu ya, tapi tetap DCA-nya adalah di bawah. Oke guys, kita lanjut ke BBNI ya. Untuk BBNI rata-rata PE ratio-nya itu di angka 9 kali, sedangkan PE ratio saat ini adalah di 8,33 kali guys ya. Rata-ratanya di 9,35, untuk saat ini di 8,33. Ya, sebenarnya juga BBNI ini cukup murah sebenarnya guys ya. Namun kalau misalkan kita menggunakan indikator PE ratio ini sebenarnya masih kita masih menunggu diskon yang lebih dalam lagi ya. Hari ini closing di 4760 ya, tapi harga terendahnya di 4670-an ya. Jadi 4600-an ya dari harga termurahnya seperti itu. Nah, berarti seharusnya ya teman-teman tidak beli saham BBNI ini di atas PE rata-ratanya gitu guys ya. Berarti di harga terakhir beli itu ya di harga 5080-an gitu ya. Terakhir beli nih ya, kalau misalkan berdasarkan PE ratio rata-rata dalam 1 tahun itu di 5080, di atas 5100 berarti sudah mahal gitu ya. Nah, untuk BBNI kita melihat guys ya bahwa koreksi yang terjadi di 3 hari terakhir ini menjadi diskon yang sebenarnya cukup menarik guys ya. Tapi hari ini ternyata BBNI malah mantul nih naik 0,21% ya. Jadi sebenarnya tidak sesuai ekspektasi ya, karena ekspektasi kita hari ini karena sellernya kuat ya, BBNI-nya turun, tapi ternyata BBNI hari ini mulai naik lagi 0,21%. Nah, kita akan lihat ya di hari Senin depan apakah BBNI ini akan naik lagi. Kalau misalkan betul naik ya guys ya, ini bukan double bottom sebenarnya, ini menjadi area higher low untuk BBNI. Ya, higher low itu adalah titik entry yang cukup menarik juga sebenarnya, dan itu juga tanda bullish reversal BBNI ya. Teman-teman kalau misalkan mau atau tertarik ya beli BBRI yaitu di bawah 4850 kalau dapat gitu guys ya di Senin depan. Ya, kembali lagi disclaimer on. Kita lanjut ke Bank Mandiri. Untuk BMRI rata-rata PE ratio-nya di angka 11,58 dan PE ratio saat ini ya di angka 11,11. Jadi untuk Bank Mandiri ya kita melihat ya di harga saat ini di 6050 sebenarnya masih dekat dengan PE ratio rata-rata ya standard deviation di 1 tahun terakhir. Jadi sebenarnya masih belum menarik untuk cicil beli ya, karena memang harganya ya meskipun terdiskon gitu guys, meskipun terbilang murah ya, tapi
kalau misalkan kita lihat ya, PI sebelumnya itu berada di PI 10,40 kali. Apakah BMRI akan terdiskon sampai per 10,40 kali? Nah, kita akan lihat di hari Senin. Namun dari sisi chart ini juga sebenarnya menarik ya, karena sudah turun sekitar 19,29%. Namun hari ini ya, Bank Mandiri ke area lower low-nya ya. Hari ini menjadi area lower low, jadi untuk Bank Mandiri lebih baik wait and see. Ya, jadi kemarin ya ada komentar dari teman-teman, Kak, apakah sudah waktunya beli BMRI ya? Kalau saya lihat sih karena hari ini ya mencatatkan lower low, kita lebih baik wait and see untuk BMRI ya, karena sudah turun sekitar 20% dari area all time high-nya, seperti itu. Ya berbeda dengan tadi ya BNI, ini BNI menarik karena berpotensi akan menjadi higher low, dan BRI juga menarik gitu guys ya jika Seninnya ada kenaikan. Tapi kalau misalkan turun lagi gimana Kak? Kalau turun lagi ya berarti kita cicil beli lagi. Nah makanya nafas kita itu harus panjang gitu guys ya dalam mengakumulasi saham-saham yang sedang terdiskon, karena masih ada potensi bottomnya juga, masih ada potensi bottoming. Meskipun ya kita melihat juga ada potensi kenaikan di hari Senin karena sudah ada sinyal dovish dari The Fed. Oke guys, kita lanjut ke BBCA ya. BBCA hari ini juga naik 0,53% ya. Min PBV-nya di 24 kali, sedangkan PBV saat ini di 22,55 kali. Nah, dari price-nya ya memang kita tidak seharusnya beli BBCA itu di sekitar 9.700 ya. 9.700. Sorry guys, kita cek ya harganya ya 9.700 kalau dari chart. Ya, berarti terakhir beli itu seharusnya di 9.700. Ini berarti dekat pas banget ya di area support ya. 9.700 ini menjadi min PBV-nya untuk BBCA ya per 24,24 kali. Ini menjadi harga wajar di 1 tahun terakhir untuk saham BBCA. Oke guys, ya ketika BBCA-nya dia turun ya ke level 8.600-an, nah ini menjadi area beli yang sangat baik ya karena harganya juga sangat terdiskon dari rata-rata PE ratio ya dari rata-rata PER di 1 tahun terakhir. Sedangkan untuk saat ini ya dengan PE ratio 22,55 kali ya saham BBCA juga kita melihat memang sudah cukup murah di 9.425 ya untuk closing hari ini, tapi ya sama seperti BMRI atau Bank Mandiri ya, dimana kita melihat BBCA juga sebenarnya ya kalau misal teman-teman mau cari diskon itu di bawah 9.350 gitu guys ya sebagai area support sebelumnya gitu ya. Area support terdekatnya di 9.350, tapi kalau misalkan memang nggak dapat atau susah dapat gitu guys ya, mungkin di bawah 9.500 bisa teman-teman pertimbangkan ya untuk entry seperti itu. Oke guys, untuk saham-saham Big Bank sudah saya jelaskan guys ya. Untuk BBCA sebenarnya juga menarik apalagi jika asingnya sudah mulai masuk lagi. Begitupun juga dengan Bank Mandiri ya, Bank Mandiri tapi kita lebih memilih untuk wait and see. Sedangkan untuk BBNI dan juga BBCA ini berpotensi akan menjadi area higher low ya, dan bisa lanjut naik lagi jika memang hari Senin ada akumulasi yang cukup besar. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar guys ya. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.